Halo guys, balik lagi di Majlas with Gus Ali. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dikenal dengan moge langka, moge jadul, moge unik. Pokoknya motor-motor unik deh, karena nggak cuma moge, ternyata baru inget nih gue. Jadi langsung aja kita sambut Gani Rahman. Kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Wah, kita lama nih nggak ketemu nih. Kita terakhir ketemu tuh kayak setahun lalu ya, Li? Enggak sih, lu datang nikahan gue. Oh iya, astaga. Cuma lu nggak tahu deh, lu saat dia masih inget sama gue apa nggak pas di nikahan kan? Gue Siapa nih orang tuh? Tek, pas salaman, moge langka lagi. Bener kan ya? Moge langka. Langsung masuk ke situ ya? Gue waktu itu ngeliat konten lu tuh, kan lu lama nih. Jadi Gani ini tipe-tipe orang yang sudah terlalu banyak duit. Jadi bikin kontennya sakar PDW gitu. Enggak juga dong. Gak bikin kontennya nggak setiap hari gitu kan. Tapi bikinnya pas dia mau aja. Jadi kalau lu nyari motor langka yang kelihatannya unik, pasti orangnya Gani Rahman. Karena duitnya banyak, Masya Allah. Amin, amin Bapak Ali. Waduh, Gan. Tapi sehat ya? Sehat Ali, Alhamdulillah ya. Wah, ini datang kali ini dengan motor. Apa ini nama motor? Nah, motornya FZR 400 Yamaha. Tahun Motor 88. FZR 400 Yamaha. Nah, ini tadi tuh pas datang tuh gue ngeliat, wih, gue jujur gue nggak tahu lu bikin ini motor. Oh iya, lu baru tahu ya? Gak tahu. Gitu. Namanya IG kan kita scroll aja gitu kan. Dan belum tentu lu muncul juga pas gue lagi buka IG gitu kan. Bener. Terus tiba-tiba, loh, gue seingat gue terakhir kita ngobrol, lu tuh lagi bikin Ducati. Wah, gila lama banget itu berarti. Nah, boleh diceritain dikit nggak Ducati itu tuh? Ducati itu atau gini nih, sebelum kita bahas Ducati nih, lu ceritain, lu kan bikin motor udah total berapa deh? Total ya, oke. Yang buat lu ya? Yang buat gua kan? 5 motor, 5 sampai 6, 6 motor. 6 motor? 6 motor. Apa aja tuh? Pertama waktu itu, ini kalau yang ngebangun ya, bukan yang gua beli udah enak gitu ya. Kalau yang ngebangun tuh waktu itu saya bayar 400. Itu motor pertama gue, bener-bener gue buta, nggak ada bengkel, nggak ada tempat parts, nggak ada apa, jadi gue habis banyak dari situ, ditipu bengkel berapa kali. Habis itu next dari CBR udah kelar, gue waktu itu bangun Ducati. Oh, Ducati yang 999. Oh, jadi waktu Ducati itu pas banget lu motor kedua yang lu bikin? Motor kedua yang gue bikin. Habis itu kita ketemu tuh. Iya. Ada ceritanya tuh. Terus. Dari Ducati, habis itu udah kebangun. Itu Ducati gue nggak nyampe 2 bulanan lah, itu udah langsung gue jual karena menurut gue nggak cocok aja sih di gue. Wah, padahal lu bikinnya berapa lama itu? Bikinnya sekitar 3 bulanan kok. Bentar kok itu hitungannya. Enggak, tapi kan kalau masa sih 3 bulan? 3 bulan lama gitu. Nggak lama. Itu 3 bulan. Itu paling cepet menurut gue. Habisnya waktu kita ketemu itu motor benar-benar masih wujudnya bukan motor gitu loh. Iya. Masih hancur banget, caur banget. Hancur banget gitu. Iya, 3 Terus bulan. dari Ducati, gue langsung dapat motor impian gue tuh, Li. Waktu itu NSR 2,5 MC28. Dari situ gue waktu itu kebelet nikah kan. Wah, aduh, gue pengen nikah aja. Akhirnya gue jual motor dan nutup tuh untuk budget nikah. Wah, alhamdulillah banget. Dari situ, habis itu gue sempet pakai GSX 400. Oke. GSX 400. Dari GSX 400 gue waktu itu main motor kecil dulu. Honda Dio namanya, Honda Dio 2 tak. Itu Honda Dio, gue taunya tuh lu bikin, habis itu lu ketabrak apa? Iya, bener. Iya. Lo kalian kalau ingat kasus yang orang-orang San Mori di BSD ya? Bener. San Mori di BSD tiba-tiba dikepung sama polisi, udah kayak PS5 tuh. Bener. Itu si Gani salah satu korban yang nggak salah apa-apa, lagi nyantai, oh ada polisi, tiba-tiba ketabrak sama yang mau kabur ya? Iya, bener. Waduh. Jadi nabrak gue itu orangnya nggak pakai helm, jadi mungkin dia panik, dia muter balik, cuman ngarahnya ke gue. Kenceng? Dia kenceng. Kalau gue motor 50 cc ya, mau sekenceng apa sih? Gue lagi nyantai gini, polisi juga nggak berhentiin gue, dia tiba-tiba panik. Akhirnya gimana? Ya udah, orangnya nggak bisa tanggung jawab, ya udah akhirnya gue bilangin aja, ya udah, ya dulu pergi aja lah, maksudnya percuma juga. Lu kita badan debat nggak apa-apa? Waktu itu ini robek nih, ini masih ada bekasnya. Iya tuh. Boleh ditunjukin ke kamera ini nih. Ini waktu itu bolong, terus udah, cuma udah dijahit sih. Ini nggak parah sih, yang parah tuh waktu tangan lah. Nah, dari di Honda Dio, ini terakhir. Baru ini langsung. Wah. Kenapa lu sedangnya moge tua dan bikin motor udah dijual, udah ada motor yang tinggal dibeli. Kenapa lu milih bikin motor yang lama-lama? Lu kan masih muda. Lu lebih muda dari gua kan ya? Lu umur berapa sih? Gua tahun 95.
Ya sama dong kita. Oh iya. Sama. Oh iya. Sama kita seumuran. Gak Lu usah bulan apa, tua-tuain bulan gue apa? deh. Bulan apa? Bulan apa? Agustus. Oh lebih tua gue tetap. Ke Januari. Kalau Januari. Januari. Ya gitulah. Nah terus tadi apa sih? Kenapa lu bikin Oh. kepikirnya bikin motor? Kenapa nggak beli yang udah jadi aja gitu? Jadi gue dulu tuh waktu zaman masih kecil banget ya, gue tuh suka banget nonton film-film balap yang di Hong Kong tuh, film Full Throttle, film apa. Nah dari kecil tuh gue idaman gue tuh gue sampai mikir pokoknya suatu saat gue harus punya nih motor gitu. Dan emang pas di era-era sekarang nih menurut gue juga gue ngeliat nih moge-moge yang sekarang kok bentuknya udah nggak kayak dulu ya gitu. Dan akhirnya udah gue tertuju tetap ke motor-motor yang jadul itu. Dan sekarang ya udah terwujudnya sekarang. Nah alasannya kenapa gue ngambil ini, gue itu dari dulu seneng banget namanya ngebangun sesuatu gitu Li. Jadi kayak ada sesuatu hal yang bangke atau apa terus gue perbaruin lagi. Nah akhirnya gue terapin di motor ini dan ternyata seru banget. Ketika udah punya lobang-lobang ya kita udah tahu belinya di mana, kita bengkelnya di mana. Akhirnya tuh udah tahu sampai udah tahu ke tahap itulah. Nah udah akhirnya itu gue jadi maniak banget sih untuk restorasi gitu. Jadi emang kalau gue ngelihat ya, emang lu seneng banget bukan karena motornya udah jadi ataupun biar dilihat orang, karena lu emang seneng. Seneng aja, seneng. Habisnya kalau gue ngelihat dan gue bisa salah ya, orang banyak yang sekarang beli sesuatu yang unik, itu biar dapat eksistensinya. Gitu. Tapi kalau Gani nih, gue yakin sekali nggak kayak gitu. Karena nih orang jujur ngomong ya, ini orang agak freak. Orang kalau udah kita ngomongin seniman, gue ngerasa Gani seniman ya, karena orang yang seniman pasti freak. Iya bener. Kalau kita ada beda dari yang lain gitu ya. Iya. Cara berpikirnya emang berbeda. Dan lu bayangin bikin motor udah capek-capek, terus dijual. Iya kan? Bener. Tapi tadi kan gue nanya ke lu kan, lu kalau udah jadi, udah pengen bikin lagi gitu kan? Ya kan? Jadi tuh gue tuh ada komunitas kan Li ya. Itu mostly komunitas gue itu isinya orang itu jadi suka proses nge-build teh pas udah jadi kita bawa jalan paling nggak berapa lama bosen nih bangun lagi yuk gitu. Semua kayak gitu? Rata-rata mostly itu kayak gitu. Oh. Jadi emang pada suka ngebangunnya itu rata-rata. Nah gitu. Tapi kan ada orang yang bikin motor, udahlah gue simpen buat anak cucu gue lihat gitu. Ada, emang ada yang kayak gitu, cuman ya 60% hampir kayak gue lah. Oh. Seneng ngebangun prosesnya itu. Ada yang dijual lagi, ada yang disimpan, bener-bener disimpan dipajang sama mereka, ada juga kayak gitu. Oke, dari tadi yang 6 motor lu sebut, cuma satu yang Eropa. Ya, itu doang. Kenapa cuma Jepang gitu loh? Kalau gue lihat ya, tadi kan lu juga nyebut kayak gue seneng Jepang ini. Kenapa nggak moge Eropa gitu? Atau motor jadul, motor dari Eropa gitu misalnya? Kan nggak semuanya moge kan? Ada yang matic unik tuh. Abisnya kan Dio matic kan? Dio matic. Kan? Matic Jepang deh Honda. Kalau Italia sendiri, gue waktu itu jadi gini Li, pas gue pakai 999, itu menurut gue emang sesuatu yang wah banget ya. Emang waktu itu orang-orang pada, wah gila, ada nih barang nih 999 dan lo berani restorasi. Tahun berapa 999? 999 tuh 2001, kalau nggak salah. Iya. Iya, bentuknya aja tuh kayak apa ya? Kayak buletnya, kalau ini bulet kan nyamping kan, kalau ini atas bawah. Iya. Apa nih gitu loh, lampunya di mana nih, gue sempet bingung awalnya tuh. Iya lampunya ya, kan kayak bolong kan, kayak dua gini sih, kayak aneh sih ngeliatnya sih emang. Nah gue waktu itu tuh nggak suka di titik di Italia karena menurut gue motor Italia tuh mostly tuh polos-polos aja gitu loh. Nah terus dan waktu itu udah gue terapin, gue riding, cuman helm gue helm Jepang, gue pakai Arai, terus pakai tanduk ala-ala pembalap di Jepang gitulah, terus pakai jaket yang Nankai atau apa, nah itu dari Jepang semua. Tapi motor gue Itali, nah, menurut gue ini kurang cocok sih. Terus pas itu di saat itu Ducati udah selesai tuh pembangunan, gue bingung mau ngapain lagi, jadi ya udahlah oke ke Jepang lagi, pas ke Jepang lagi, nah akhirnya seru lagi. Tapi lu berarti emang saat bikin ini jawab sejujurnya aja sih. Kalau nggak nyaman nggak dijawab juga nggak apa-apa. Siap, santai. Kita suruh pulang. Ini bayar. Oh, dibayar ini. Teh yang tidak ada sponsor ini. Jadi kalau lu kan bikin yang Ducati, dibandingin sama yang bikin Jepang, lebih nyaman mana? Bukan sulitnya ya? Oke. Bukan gampangnya, bukan sulit. Lebih happy, lebih senang mana pas bikin? Jelas Jepang. Nah iya, bener kan feeling gue. Udah pasti Jepang. Seribet-ribetnya Jepang tuh menurut gue seru banget sih, karena bisa
kulik-kulik lah gitu lah, pokoknya seru deh. Habisnya emang ya kembali lagi ya, Gani ini unik gitu loh. Gue kalau bikin motor, jadi dulu teman-teman nih, gue sempat bikin motor. Gue diminta sama teman gue untuk ngambil Ninja 250 yang udah bangkai ya, bisa dibilang. Oh, ini yang waktu itu ya. Waktu dulu tuh. Iya. Jadi dia bilang gue ada motor baru 10% kali ya kebangun ya. Iya, bisa dibilang parah gitu. Banget, parah udah banget. didiemin berbulan-bulan, udah bannya aja nyatu sama lantai. Sampai dia bingung, gue nggak tahu nih gimana nih. Coba deh, gue ngeliat kontennya Gani. Waktu itu gue belum pernah ketemu. Ih, kita belum pernah ketemu loh. Ketemu pun di event gak ngobrol. Iya, cuman kenal. ini gue saling. Kalau gue tahu lo mungkin nggak tahu gue. Gue tahu tapi gue tahu tapi kayak, aduh jangan deh, nggak enak gitu kan. Zaman gue belum face reveal. Iya, oh iya. Waktu Kawasaki yang Ninja yang di Sentul. Oh itu mah gue udah pasti nggak tahu dia. Gue nggak tahu lu itu pasti. Katanya tahu. Kalau dia pakai helm gue tahu. Ini gue salah. Oh iya, gue buka helm langsung, ini siapa nih Arab gitu kan. Nah habis itu ya udah deh ngontak Gani. Gue kirim kan fotonya ke lu kan. Coba deh, kata dia, ambil deh, bawa ke bengkel gue. Motoran deh kita bareng ya. Iya, waktu itu. Sana ngecek, dibawa, udah deh proses kerjain sampai akhirnya jadi deh, namanya SF28. Sekitar 2 mingguan ya? Nggak lama ya waktu itu ya? Ngerjainnya kalau di tempat lu cepet. Yang Cepet ya, lama waktu itu pas bikin body lagi. Oh pas nge-custom-nya. Jadi iya. Gani bantuin dari ini motor bangkai, bener-bener bangkai. Itu dari udah karatan, tangkinya udah, waduh sedih dia tuh motor. Dibawa ke kenalan lu namanya Bang siapa? Bang Oki dulu. Bang Oki. Iya, Oki. Tempatnya masuk ke dalam. Jujur ngomong tempatnya kayak bukan bengkel. Iya. Gua nggak tahu itu bengkel. Kayak emang orang nggak akan tahu sih itu bengkel sih. Iya. Bener-bener karena di dalam banget. Wih, ini beneran nih. Tapi ngelihat motor-motor yang di sana, wah aneh-aneh. Lu nyari motor yang nggak pernah lu lihat di jalan, itu di situ ada. Bener. Habis itu dia bilang, oh iya bisa dikerjain. 2 minggu motornya nyala. Cuma kena 700.000 apa? Iya. 700.000, 500-nya itu apa? 200.000 jasa, kena 2 juta lagi buat barang-barang yang dibeli. Benar ya. Tapi untuk benernya ya total 700 deh. Apaan nih gue bilang? Gue bawa ke Kawasakinya juga belum tentu bisa bener. Iya. Gue tanya ke Gani, ini orang kok bisa, wah ini orang emang jenius nih. Jadi merinding kan waktu itu. Itu ajaib sih, keren sih emang. Nah, waktu gue bawa SF28 itu si Gani lagi ngerjain Ducati. Ah iya, lu ngeliat Ducati gue di situ. Iya. Wah, akhirnya jadi kenalnya dari situ. Iya. Waduh. Terus gue ngelihat sekarang nih lo aktif lagi nih. Kan lo sempat nggak aktif kan? Bener. Nggak aktif, ya kayak gue bilang kebanyakan duit, jadi nggak aktif dia. Nggak juga Bapak Ali. Pusing saya ada mau konten apa. Nah, tiba-tiba gue lihat di IG Reels aktif lagi dan penonton lu juga jutaan, masya Allah ya. Untuk di IG sama TikTok, cuman YouTube ya mungkin udah nggak begitu ini ya minatnya ya. YouTube gue sih agak. Mungkin sekarang eranya short video kali. Benar. Gue akuin di short. Gede banget lu. Berapa follower TikTok? 177 kan kayak gedean lu. Apaan TikTok? TikTok gua 47.000. Jangan merendah gitu dong. Oh enggak lah, Bapak Alin senior nih. Waduh senior. Berarti kita bikinnya barengan, lu bikin YouTube kapan? Gua 2017. Ya gua 2016, beda setahun. Beda setahun ya, bener tetap senior kan? Gak usah ngaku deh kamu deh. Kayak beda berapa bulan tadi ya? Iya. Aduh, nah abis itu gue lihat lu lagi aktif-aktifnya. Dan yang lu buat itu berbeda, benar-benar berbeda dibandingkan konten motor apa ya bisa dibilang, motorcycle enthusiast lainnya gitu kan. Benar. Habisnya lu kapan lagi ngeliat moge langka lagi nemu moge dianggurin, mau dicuci gini itu, wah gue bilang ini anak emang masya Allah deh, bener-bener mantap gitu. Nah emang gitu itu, sekalinya lu ketemu selaan itu tuh lu bakal edik banget deh kayak gue lah gitu, sesuatu kayak, itu. Gila. Nah habis itu sekarang ada komunitas nih. Iya benar. Ogre. Itu gimana tuh gue lihat lo update touring ke Bali. Gimana tuh? Enak banget tuh komunitas. Itu berarti penikmat motor klasik. Kayak tadi yang lo bilang teman-teman komunitas lo itu. Benar. Jadi motor Jepang klasik. Ya? Oh only Jepang. Only Jepang. Oh apa aja tuh biasanya mereka?
Mostly ada yang 7,5 cc, ada yang 1000 cc, kebanyakan Metikan cuma gitu 400 cc. Apa? Metikan gitu. Metikan nggak ada sama Nggak sekali. ada Metikan gitu. Semuanya kopling semua lah. Gitu. Asik tuh komunitas ya. Wah, alhamdulillah sih. Gue juga nggak nyangka itu awalnya 2017 tuh waktu gue mulai awal-awal ngevlog. Itu gue bener-bener cuma sendiri tuh, Li. Gue nggak tahu konsul kemana, ke apa. Udah akhirnya berkembang, orang banyak yang suka, udah akhirnya dari situ banyak. Udah nih sekarang akhirnya kita ada 19 orangan main motor kayak gini semua. Itu kenalan dari mana? Mostly IG. Oh, follow-followan. Follow-followan Instagram biasanya orang nge-DM gue, Mas saya ada motor ini nih, base saya di Jakarta, ada yang base di Medan, ada yang di Surabaya atau apa, kayak udah nggak mungkin banget kalau Seru banget. Iya, alhamdulillah seru sih untuknya sih. Itu umurnya seumuran lu apa? Rata-rata di atas gue sih. Oh iya. Orang di atas gue, cuman ada yang paling muda ada, yang masih SMA ada. The next Gani Rahman. Tapi asik ya komunitas sekarang touring, kumpul-kumpul gitu ya. Benar. Kita selama ada sponsor mau Gasly. Oh gitu. Oh. Gitu lah pokoknya. Sponsor ternyata kuncinya. Selanjutnya nih, lo ada planning bikin motor lagi? Apa udah nyaman dulu sama ini? Ini kapan jadinya sih? Ini baru sekitar 4 bulanan kok baru jadinya. Baru jadi total bener-bener kayak gini ya. Soalnya terakhir yang gue kerjain itu waktu ngecat motor. Waktu itu gue ngecatnya di tempatnya Mas Ari. Loh, yang waktu gue nyamperin lu, itu bukan motor ini kan? Waktu lu nyamperin gue di mana? Yang di daerah Pamulang. Pamulang. Oh bukan, GSX. Itu waktu masih GSX. 400. Oh. Sebelum ini banget. Belum ini. Tapi kayak lu nyaman banget pakai ini. Alhamdulillah nyaman sih, dan ini kebetulan waktu gue dapetin motor ini ada tulisannya, Li. Nomor 1 dari 96 piece. Jadi motor gue pas banget nomor 1, makanya gue lagi nyamannya banget gue pakai ini. Jual mahal nih. Kondisi motornya enak banget, jadi ya lagi nyaman banget sih. Karena kemarin terbukti tuh pas di Bali, nggak ada mogok sama sekali. Wah, mantap. Gila, motor dulu banget padahal. Mantap. Nah ini Gan, Ya. nextnya ini bakal lu jual atau lu bakal nambah lagi buat bikin lagi? Pengennya udah pasti nambah, Li. Cuman tergantung bayi ini nih. Oh. Requestnya banyak kan biasanya. Iya. Aduh. Insya Allah ya. Iya, Anak laki juga ya? Apa? Anak laki juga. Laki untungnya laki. Laki ya motoran juga nih nanti. Benar. Kalau bilang namanya dari sekarang lah. Kalau bisa nanti ini buat anak gue, ini buat generasi anak gue, kayaknya nggak mungkin sih. Li. Mending gua motoran dulu aja. Bener. Nanti anak gue suruh bikin sendiri. Deh. Wah tapi kalau nanti anak lu udah gede, dia bikinnya tuh bukan motor gini jangan-jangan. Motor jadulnya mungkin Z800. Iya, makanya. Jadinya. Pak main gini dong, Pak. Ini apa? Ini motor baru loh. Apa udah tua gitu ngomong ke lu nanti. Wah mantap deh. Berarti nextnya ya belum tahu nih ya. Belum tahu lah ya. Pokoknya kalau tiba-tiba kayak gue sebelum-sebelumnya tiba-tiba ditawarin ada penawaran menarik atau apa ya, kalau menurut gue ikhlas dengan harganya pasti ya udah oke. Kalau enggak ya jangan, paling gue keep gitu sih. Berarti kalau misalnya gue kepingin bikin motor gitu, gue bisa konsul ke lu dong? Bisa banget. Teman-teman yang mau konsul ke lu juga bisa dong? Bisa banget kan, gue ediknya di ngebangun ya, Li. Wah, gila. Emang mantep sih. Oke deh, buat temen-temen yang penasaran sama Om Gani Rahman, kalian bisa follow Instagramnya, sosial medianya boleh disebutin, Pak? Instagram gue Gani Rahman, kalau YouTube gue Gani Rahman juga. Kalau TikTok Gani Rahman 25. Oh, ada 25 ya? Ada 25 ya. Gani Rahman udah dipakai ya? Udah dipakai nih, kayaknya ada orang nih udah tahu gue nih, bangke. Aduh, tapi sebelum kita tutup video ini, boleh diceritain sedikit nggak tentang yang ketabrak gitu? Jadi kepo saya, Pak. Yang ketabrak mana nih, yang BSD? Yang Dio. Oke, jadi waktu itu gue lagi riding kan tuh sama teman-teman Harald sama gitu-gitu kan. Emang waktu itu mereka pakai 1000 cc semua dan gimana ngejar ya? Udah pasti nggak akan ngejar waktu itu karena motor gue belum kelar tuh, Li. Ya udah akhirnya gue pakai Dio dulu sementara gue jalan-jalan. Terus mereka di BSD, modal mereka di BSD jauh-jauh. Gue udah sampai udah lost banget, mereka nggak ada. Terus depan tiba-tiba rame ada polisi, belakang rame ada polisi. Oh ya udah gue cabut aja, gue pede aja, gue nggak ada salah apa-apa, gue cuma lewat jalan. Dan emang di situ ya polisi ngebiarin gue aja. Maksudnya ya udah motor kecil juga ngapain nih. Iya. Pas udah lagi lewat, udah tiba-tiba ada orang panik, muter balik, cuman nggak pakai helm. Motornya beat, inget banget gue. Udah juga, bocah, nabraknya gini. Cuman pas posisi itu gue sempet marah sama dia. Cuman pas dia nengok lagi, bah mukanya udah berdarah. Oh iya? Aduh, gue mau marah juga, kasihan juga. Cuma ya udah deh, udah lu cabut aja. Terus di situ gue nggak ngerasa apa-apa, Li.
ini kok tiba-tiba ada darah dari mana baju gue, pas gue ngeliat tangan gue bolong. Yang tadi ditunjukin gitu. Gue tuh emang agak bolong gitu. Bolong, bener-bener bolong. Jadi kebuka gitu, gue ngeliat daging gue sendiri tuh baru pertama kali gue. Tuh gue kaget, langsung lah tuh jiwa army gue kan, langsung gue ambil sapu tangan, gue iket gini. Cah, Gue kira lu jahit kayak Rambo. Enggak dong. Langsung jahit gitu. Polisi juga ngeliat, wah gila gitu. Aduh, berdarah lagi ngeliatin polisi. Aduh, motornya kecil, hancur lagi, udah lah bodo amat. Polisi juga nggak bertindak apa-apa gitu nggak? Enggak sih, ya udah juga lah, mungkin biar nggak manjang juga lah urusannya ya. Waktu itu mungkin gue dibawanya posisi harus langsung ke rumah sakit. Udah itu akhirnya gue dibonceng teman gue. Motor gue dibawa sama temen gue, keadaannya stangnya udah gini nih. Jadi lurus kayak gini miring. Kenceng berarti namanya. Kencang, lumayan kencang. Saya udah habis itu dibawa ke rumah sakit, udah dijahit, dah waktu itu selesai. Gitu doang sih, dan motornya udah langsung gue jual ke temen gue. Udah lu rapiin dulu nggak? Nggak sempet karena gue udah bener-bener udah malas deh, udah malas aja gitu ngeliatnya. Gitu malas gara-gara kecelakaan itu? Iya, kecelakaan itu terus ya gue ngeliat, ya soalnya darah gue tuh udah di situ di mana-mana, gue udah malas aja ngeliatnya. Kayak ya udahlah gue jual aja nih, jual murah kalau ada yang mau. Soalnya mesinnya nggak ada apa-apa sama sekali, cuman pure di segitiga atau apa mungkin gitu-gitu doang kok rusak. Bisa dibenerin gitu kan? Minor lah. Wah gila. Wah mantap deh. Emang kalau udah ngobrol sama Gani banyak ceritanya sih. Mungkin nanti ke depannya ada part 2 nih kita. Harus dong. Wah mantap. Gan, thank you banget nih Siap, waktunya. thank you banget Ali juga udah ngajak-ngajak kesini nih. Wah mantap. Nanti kalau lu bikin podcast juga atau model-model ngobrol gini ya, undang dong. Ayo dong, boleh. Malah minta diundang. Coba nanti gue ngundang, Li mau bangun motor apa hari ini, Li? Gue jujur sih, ya setelah ngeliat nih motor ya, pengen sih. Harus dong, semangatin Ali please. Cuma gue takutnya tuh ya gitu, kayak motornya mati-mati nggak? Tapi seperti Gani bilang ya, enjoy the process. Kalau motor udah bener ya nggak ada trouble. Bener, gitu. emang pasti lo bakal ngalamin namanya mogok dulu, motor mati mendadak. Ya cuma ada aja sih jalannya sih gue dari dulu, gitu. Ah mantap deh, jadi nggak perlu ragu untuk bikin motor, nggak perlu ragu untuk main moge jadul. Bener. Dan nggak perlu ragu lagi untuk nyari moge langka lagi. Jangan follow TikTok gue deh. But itu. Kenapa? Ya soalnya isinya moge langka lagi, moge. Sekali lagi thank you Gan ya. Siap, thank you juga Ali waktunya. Semoga sukses selalu. Siap. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya berarti ya.